Saya udah masuk di Jupyter Notebook-nya ya. Nah, di sini kita akan belajar cara sintetis data di Jupyter Notebook. Dan di sini saya menggunakan Visual Code ya untuk Jupyter Notebook-nya. Oke. Nah, yang pertama kita masukin library-nya. Nah, di sini menggunakan Pandas, NumPy untuk data handling, kemudian untuk data visualisasi menggunakan Plotly Express ya. Nah, sekarang kita akan run. Nah, apa yang kita akan buat? Yang kita akan buat adalah buat student test score ya, data frame. Nah, diantaranya itu untuk beberapa diantaranya itu untuk student informasi, kemudian data kelas, kemudian test score dan overall score dan grades seperti itu. Nah, yang pertama kita buat library-nya ya. Nah, kita untuk library-nya menggunakan Packer, dan selanjutnya kita buat list student ya, the student fact, dan juga umurnya ya, menggunakan secara random. Oke, sekarang kita run. Dan sekarang kita udah ada datasetnya, studentnya siapa dan umurnya siapa. Oke. Nah, selanjutnya kita akan buat define kelasnya ya, define kelasnya. Nah, kita udah ada kelasnya, nama student, age, dan juga class session. Selanjutnya kita akan buat data statiknya untuk morning score test ya. Nah, di antaranya itu kita setting terlebih dahulu untuk low-nya di 0 dan di paling tingginya 100, dan untuk rata-ratanya itu di 85 dan scale-nya 8. Nah, kemudian kita menghitungnya itu berdasarkan jumlah kelas ya. Dan kita warning terlebih dahulu. Kemudian kita random sampling. Selanjutnya, kemudian untuk morning score test 2 rata-ratanya itu min yaitu 74 dan skalanya 7 ya. Kemudian untuk skor test 3 minnya itu 89 dan juga skalanya 5 seperti itu. Oke, sekarang kita run. Nah, sekarang kita akan menampilkan hasil dari session test score tersebut berdasarkan distribusinya ya, menggunakan plot ya. Oke, wait. Nah, sekarang kita udah ada. Nah, diantaranya ini untuk tes yang, dan ini untuk tes yang kedua, dan untuk yang warna biru tes pertama, dan yang tes ketiga adalah di ini nih, yang kurvanya paling tinggi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan menampilkan session test ya untuk morning gitu ya. Nah, oke. Nah, ini merupakan distribusinya ya untuk berdasarkan histogram. Nah, yang orange ini untuk tes yang kedua, dan untuk yang biru tes yang pertama, dan untuk yang hijau untuk tes ketiga ya. Nah, di sini mungkin kita akan lebih kelihatan juga sih ini peningkatannya seperti apa, dan juga secara visual seperti itu. Nah, sekarang kita akan buat proses untuk proses afternoon class ya. Sekarang kita buat seperti yang kode yang di awal ya, cuman kita ubahnya itu di minnya sama skalanya gitu ya. Dan untuk yang afternoon test pertama kita di minnya 75, kemudian untuk afternoon kedua tes kedua 71, dan afternoon tes ketiga 85 ya, skalanya 8. Oke, kita run. Nah, sekarang kita buat lagi ya untuk score yang evening tes 1. Nah, untuk kodenya masih sama kayak yang tadi, cuma yang digantinya itu diantara dia tuh lebih ke min sama skalanya dia. Nah, untuk yang evening
tes 1 dia tuh minnya 74 dan scale-nya 7. Dan untuk min tes kedua 70 dan scale-nya 6. Dan untuk yang tes 3 minnya itu 81 dan skala 9. Sekarang kita run. Nah, sekarang kita akan review data frame tersebut yang kita udah buat ya untuk secara tabelnya. Nah, sekarang kita udah kelihatan ya studentnya, umurnya, session kelas, tes ke-1, tes kedua, tes 3. Contoh, misalkan di sini ada Jessica Bex, umurnya 22, kelas sessionnya pagi, dan juga tes yang pertama 85, tes kedua 71, dan tes ketiga 93. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan buat custom test score. Nah, di dalam test score kita buat jadi top performance setiap kelas ya. Nah, kita buat kelas yang evening, morning, dan afternoon. Oke, sekarang kita run. Selanjutnya kita akan menentukan grade course ya, penambahan jumlah data grade. Nah, untuk mengisi define letter grade, nah anggaplah jadi thresholdnya itu jika nilainya itu di atas 90 dia itu A, dan jika di atas 90 dia itu B, dan juga di atas 70 sampai ke sekian dia itu C, dan sebagainya. Dan F itu yang di bawah 60. Nah, sekarang kita akan run. Nah, sekarang kita punya grade dan juga letter grade. Letter grade itu diambil dari min, dari jumlah tes score, tes 1, tes 2, tes 3. Nah, letter grade itu diambil dari kesimpulan dari define letter ya. Jadi karena ini di bawah 60, jadi hasilnya itu F seperti itu, dan hasil sebagainya seperti ini. Nah, sekarang kita akan buat misalkan nah thresholdnya itu harus di atas 70. Nah, anggaplah jika di atas 70 dia tuh grade-nya bagus. Nah, di bawah 70 dia tuh grade-nya jelek gitu ya, gagal. Oke. Nah, sekarang kita udah ada kolom baru, diantaranya itu karena dia grade-nya itu F di bawah 70 dia tuh 0, dan juga D dia tuh 0, dan kalau C ya masih bagus lah, lumayan. Jadi kita thresholdnya 70 untuk batas dia tuh lolos ya. Nah, seperti itu. Dan untuk SWOT kita seperti biasa, data frame to CSV, dataset, student dataset, index. Oke. Kita gak usah di run ya. Nah, sekarang kita akan visualisasi untuk grade distribusinya ya, menggunakan Plotly. Kita menggunakan box plot diantara untuk X nya kelas, session, dan Y nya itu grade gitu ya. Nah, distribusinya seperti ini untuk yang morning, dan ini untuk yang afternoon, dan ini yang evening ya. Jadi kita bisa kelihatan, oh ternyata banyak yang nilainya bagus tuh di kelas session mana sih itu. Dan ternyata di sini ada yang anomali ya, yang di paling jelek sih grade-nya tuh di 87. Yang ini tuh untuk yang kelas malam, kelas evening tuh ada yang paling bagus grade-nya itu 91. Nah, sekarang kita akan coba visual lagi untuk berdasarkan grade student test by class session. Nah, kalau tadi itu secara keseluruhan, nah sekarang itu lebih berdasarkan studentnya siapa sih nama-namanya. Nah, ini ada jumlah keseluruhan visual plot jumlah siswanya ya.
mungkin kalau kayak gini agak kesulitan juga. Dan kita akan selanjutnya kita akan plot final grades gitu ya, menggunakan scatter plot. Nah ini, nah hal ini karena kita visualisasinya itu kan kalau ini agak random. Nah kalau yang ini tuh kita di sort ya berdasarkan jumlah yang nilainya itu paling tinggi gitu. Nah jadi hasilnya seperti ini. Jadi untuk kelas season happening yang paling tinggi dia itu Cindy, dan yang paling kecilnya itu dia tuh Matteo. Dan yang untuk kelas morning dan juga happening kita juga dapat kelihatan nilai yang paling jeleknya dan juga nilai yang paling bagusnya berdasarkan season kelas. Nah, oke teman-teman semuanya, terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan juga share kepada teman-teman semua yang lainnya. Jika ada pertanyaan ataupun next video mau buat konten apa, jangan lupa komen di bawah ya. Sampai jumpa di next video. Bye bye.